Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Etika Islam serta teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang etika profesi. Nah, di sini topik ini sangat penting ya, karena di dunia kerja nanti yang dinilai bukan hanya kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga sikap, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan profesi. Nah, di sini pengertian etika berprofesi, dan yang pertama kita pahami dulu maknanya. Etika yaitu adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam perilaku manusia. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, pendidikan tertentu, juga seperti tanggung jawab sosial seperti guru, dokter, dosen, pengacara, akuntan, jurnalis, dan lain-lain juga ya. Maka etika profesi dapat diartikan sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Terus juga agar tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga benar secara moral ya. Nah, di sini mengapa etika profesi itu penting? Nah, yang pertama, etika profesi sangat penting karena beberapa alasan ya. Pertama itu seperti kita itu harus menjaga ataupun menjaga kepercayaan seperti dalam bermasyarakat gitu ya. Profesi hidup dari kepercayaan publik. Ketika etika dilanggar, maka kepercayaan itu akan hilang. Nah, lanjut lagi ya. Kedua, melindungi klien ataupun pengguna jasa dan masyarakat juga dari penyalahgunaan ya. Tujuannya itu adalah untuk etika berprofesi juga ya. Penyalahgunaan wewenang, misalnya pasien berhak mendapatkan pelayanan yang jujur dari dokter, siswa juga berhak mendapatkan pembelajaran yang adil dari guru. Nah, ketiga juga kita harus menjaga kehormatan dan martabat profesi itu sendiri ya. Profesi yang dijalankan tanpa etika akan kehilangan nilai dan wibawanya. Nah, selanjutnya juga landasan etika profesi dalam Islam. Etika profesi berakar pada nilai yang pertama itu amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapnya dengan adil. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa setiap profesi adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, prinsip-prinsip utama juga etika profesi dalam praktiknya. Di sini ya, etika profesi umumnya berpegang pada beberapa prinsip utama, seperti yang pertama itu di sini ada kejujuran dan integritas. Nah, profesional harus jujur dalam menjalankan tugasnya, tidak memanipulasi data, tidak menipu klien, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Yang kedua, tanggung jawab. Setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh dan siap mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang ketiga, keadilan dan objektivitas, tidak membeda-bedakan berdasarkan kepentingan pribadi, suku, relasi, atau keuntungan tertentu. Yang keempat, di sini ada kompetensi, yaitu profesional harus bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan harus meningkatkan kemampuan dalam kinerjanya ya. Nah, dan yang terakhir itu di sini ada kerahasiaan, yaitu menjaga informasi yang bersifat pribadi atau rahasia dari pihak yang dilayani.
Contohnya penerapan dalam etika profesi dalam berbagai bidang. Agar yang lebih konkret itu di sini kita bahas ya. Nah, contohnya di pendidikan ataupun dalam profesi pendidik, guru maupun dosen ya, yaitu yang pertama itu mengajar tanpa pilih kasih, dengan adil tanpa pilih kasih ya, tidak melakukan plagiarisme, menjadi menilai mahasiswa secara objektif, menjadi teladan dalam sikap dan tutur kata. Nah, yang kedua itu dalam profesi kesehatan, yaitu seperti dokter ataupun perawat ya, jadi menjaga kerahasiaan pasien, memberikan informasi yang jujur, tidak melakukan tindakan medis demi keuntungan pribadi ataupun semata. Nah, dan yang ketiga itu dalam profesi hukum, seperti pengacara ataupun hakim ya. Jadi yang pertama itu menegakkan keadilan tanpa suap gitu. Terus juga tidak memutarbalikkan fakta. Terus mengedepankan kebenaran bukan kepentingan pribadi. Nah, dalam dunia bisnis dan akuntansi juga kita banyak ya peraturan-peraturannya, seperti tidak memanipulasi laporan keuangan, harus bersikap transparan, terus juga tidak melakukan kecurangan ataupun praktik korupsi ya. Pelanggaran etika profesi dan dampaknya juga ya sangat berdampak. Sayangnya dalam praktik sering terjadi pelanggaran etika ya. Seperti ya yang tadi itu, pertama korupsi, suap, manipulasi data, plagiarisme, terus juga penyalahgunaan jabatan, pelayanan yang tidak adil. Nah, di sini sangat berdampak ya. Dampaknya itu sangat besar, seperti rusaknya publik, rusaknya citra profesi, kerugian masyarakat, juga menyebabkan sanksi hukum dan moral bagi pelaku ya. Jadi hal ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran etika bukan hanya masalah pribadi ya, tetapi juga masalah sosial. Seperti itu. Terus dilanjut juga di sini ada tantangan etika profesi di era modern itu wah sangat ya. Di era sekarang itu tantangan etika itu semakin kompleks, antara lain seperti yang pertama itu tekanan target dan persaingan kerja itu sangat tinggi. Terus konflik kepentingan serta pengaruh teknologi yang memudahkan memanipulasi data. Nah, dalam kondisi seperti ini, etika profesi menjadi kompas moral agar seorang tidak tersesat dalam mengejar jabatan, materi, dan popularitas. Cara menjaga dan menumbuhkan etika profesi itu yang pertama, untuk tetap beretika dalam dunia profesional. Seperti yang pertama, menanamkan nilai keimanan dan moral. Sejak dini ya itu juga memahami dan mematuhi kode etik profesi, bersikap terbuka terhadap kritik dan evaluasi, menghindari konflik kepentingan, terus juga menjadikan kepentingan pekerjaan sebagai amanah, bukan semata-mata sumber keuntungan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu etika profesi bukanlah sekedar aturan tertulis ya, tetapi merupakan cerminan karakter seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Profesional yang sejati bukan hanya yang ahli, tetapi juga yang jujur dalam bekerja, adil dalam mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Nah, dalam perspektif Islam, profesi adalah amanah dan etika adalah ibadah. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Semoga penyampaian saya saat ini kali ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.